Baik, saya akan menjelaskan skrip konfigurasi Docker Compose. Terdapat top level yang pertama yaitu version and top level. Namanya Dila Putri. Project ini akan dinamai Dila Putri. Top level yang kedua yaitu service top level. Service adalah nama-nama dan konfigurasi untuk tiap mesin virtual. Nginx ini merupakan service yang pertama. Dengan image Nginx leads, mengambil image dari user Nginx dengan tag leads atau versi yang terbaru. Kemudian untuk container name-nya yaitu Nginx. Portnya 8080/80. Ini adalah port yang akan dibuka. Dan maksudnya ini merupakan pemetaan port 80 di dalam kontainer ke port 8080 di host, sehingga aplikasi dapat diakses melalui localhost 8080. Untuk volumenya yang pertama yaitu ini. Maksudnya file index.html digunakan sebagai halaman utama Nginx. Yang kedua ini artinya file konfigurasi lokal Nginx conf menggantikan file konfigurasi default Nginx di dalam kontainer. Untuk networknya app network, sehingga menghubungkan kontainer dengan kontainer lain dengan network yang sama yaitu app network. Untuk restartnya yaitu always, menjamin kontainer selalu restart otomatis jika berhenti secara tidak terduga. Memory limitnya 256 MB atau memori limitnya dibatasi maksimal 256 MB. CPU share-nya 512. Memberikan prioritas CPU untuk kontainer ini dengan nilai 512. Loggingnya, drive-nya JSON file. Menentukan log akan disimpan dalam format JSON. Option max size-nya 10 MB, yaitu ukuran file lognya maksimal 10 MB. Environment-nya Nginx host, localhost. Mendefinisikan host Nginx sebagai localhost. Layanan atau server selanjutnya yaitu pgadmin. Menggunakan image dpatch atau pgadmin for leads. Maksudnya mengambil image dari user ini di page ini dengan tag leads atau versi yang terbaru. Container name-nya yaitu pgadmin. Untuk environment-nya, pgadmin default email mendefinisikan email default untuk login. Di sini emailnya horok@example.com. Untuk pgadmin default password, fungsinya mendefinisikan password default untuk login. Di sini passwordnya coba 123. Untuk networknya sama dengan Nginx tadi yaitu app network, sehingga pgadmin ini dapat berkomunikasi dengan Nginx tadi. Restartnya always, agar selalu restart otomatis saat berhenti secara tidak terduga. Portnya untuk pgadmin ini 50/80. Memetakan port 80 di dalam kontainer ke port 50/50 di host, sehingga pgadmin dapat diakses melalui localhost 50/50, yaitu ini merupakan port yang dibuka. Volumenya pgadmin data, yaitu menyimpan data pgadmin di volume bernama pgadmin untuk persistensi. Memory limitnya sama 256 MB. CPU share-nya juga sama 512. Loggingnya sama yaitu drivernya JSON file. Jadi nanti formatnya JSON dan lognya nanti dibatasi maksimal 10 MB. Depends on-nya yaitu Postgres. Menjamin kontainer Postgres ini dijalankan terlebih dahulu sebelum pgadmin agar bisa dipastikan konektivitasnya. Untuk server selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang service Postgres. Yang pertama menggunakan image Postgres versi Linux Alpine dengan kontainer nama yang bernama Postgres, environment yang berisi Postgres user atau pengguna, Postgres passwordnya, dan Postgres DB yaitu nama database-nya yaitu MyDB. Di sini terdapat volume untuk menyimpan data PostgreSQL dan menggunakan network app network sama seperti Nginx. Kita menggunakan app network untuk menghubungkan kontainer yang satu dengan yang lain. Ports-nya 5432/5432. Memori limit 1 GB. Memori limit ini untuk membatasi memori yang digunakan pada Postgres atau database ini sebanyak maksimal 1 GB. Selanjutnya CPU share menggunakan 1024. CPU ini untuk memberikan prioritas CPU relatif dibanding kontainer lainnya. Jadi CPU yang digunakan di Postgres ini lebih besar atau lebih penting daripada atau lebih memprioritaskan Postgres daripada yang lain. Logging di sini menggunakan log JSON file dengan maksimal 10 MB. Network jaringan menggunakan app network yang disimpan di bridge volume yang ada di dalamnya menyimpan data Postgres dan pgadmin. Postgres data disimpan di lokal, pgadmin data disimpan di lokal. Selanjutnya pgadmin menggunakan image
di page pgadmin 4 Leads menggunakan versi yang terbaru. Kontainer bernama pgadmin. Di dalamnya terdapat default email, yaitu memasukkan email user atau pengguna dan memasukkan password, dan ada password pengguna. Network, up network sama, dan restart. Jadi kontainer akan otomatis restart apabila ketutup atau mati. Port 5050/80. Memory limit menggunakan maksimal 256 MB. CPU share 512. Logging driver menggunakan JSON file. Option maksimal 10 MB per file. Jadi logging ini juga mengatur driver log dan rotasi file log maksimum 10 MB per file. Baik, yang tadi disebutkan itu ada Nginx konfigurasi. Di dalamnya terdapat kode yang menyimpan konfigurasi yang akan ditampilkan pada index.html. Dan untuk menginisialisasi database kita menggunakan init.sql. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan indeks HTML-nya yang berfungsi untuk mengcustom halaman Nginx. Struktur dasar HTML-nya di sini terdapat doctype HTML, kemudian HTML lang n ini sebagai elemen root dengan atribut bahasa Inggris. Kemudian ada head seperti bagian metadata seperti karakter encoding, viewport, dan judul halaman. Yang terakhir terdapat body, yaitu bagian utama yang berisi konten yang ditampilkan kepada pengguna. Untuk judul dan metadatanya terdapat meta chartset UTF-8. Ini berarti menentukan encoding karakter UTF-8 untuk mendukung berbagai bahasa. Kemudian yang selanjutnya ini untuk mengoptimalkan tampilan halaman pada perangkat mobile. Untuk judulnya sendiri yaitu Welcome to our project. Nanti akan muncul di tab browser. Untuk gayanya, yang ini box sizing border box untuk konsisten, untuk menghilangkan margin padding dan menerapkan konsistensi. Untuk temanya tersendiri yaitu abu-abu muda, font sans serif dan teks berwarna gelap untuk penampilan bersih dan profesional. Untuk gayanya, yang pertama terdapat reset default style untuk menghilangkan margin padding dan menerapkan box sizing border box untuk konsistensi. Kemudian tema, latar belakangnya abu-abu muda dengan font sans serif dan teks berwarna gelap. Untuk heading one-nya dan dot bottom menggunakan warna ini, kode ini, atau bisa disebut pink cerah sebagai warna branding project. Untuk efek hovernya, tombol berubah warna menjadi lebih cerah saat disentuh. Responsifnya, kita menggunakan gambar hero menggunakan max white agar cocok dengan ukuran layar. Konten utamanya di sini judulnya Welcome to Custom Project. Untuk deskripsi atau page ini memberikan penjelasan singkat tentang project yang mencakup PostgreSQL dan pgadmin. Tombol aksinya nanti bisa mempermudah mengakses PostgreSQL melalui localhost 5050. Kita masuk ke terminal, kemudian kita tulis docker compose up, kemudian kita enter, kita tunggu sampai selesai. Ada masalah, kita masuk ke localhost-nya, yaitu tadi localhost 8080. Ini merupakan tampilan pengantarnya. Kemudian kita klik akses pgadmin ini. Kita sudah masuk ke laman pgadminnya menggunakan email yang telah kita buat tadi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata maupun kekurangan.